Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Pak Wahyu, dimana pada video kali ini saya akan mulai menjelaskan mengenai persamaan logaritma, yaitu bagian dari fungsi logaritma, dimana untuk persamaan logaritma ini adalah bentuk keempat dan kelima. Nah, untuk lebih lengkapnya silahkan kalian simak dan saksikan video berikut ini. Untuk kompetensi dasar pada materi kali ini, yaitu 3.1, kompetensi dasar pengetahuannya adalah mendeskripsikan dan menentukan penyelesaian fungsi eksponensial dan fungsi logaritma menggunakan masalah kontekstual serta keberkaitannya. Sedangkan untuk kompetensi dasar keterampilannya, yaitu 4.1, adalah menyajikan dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan fungsi eksponensial dan fungsi logaritma. Kemudian untuk tujuan pembelajaran pada video kali ini yang akan membahas mengenai persamaan logaritma, di mana lebih khusus persamaan logaritma bentuk keempat dan kelima, peserta didik diharapkan dapat yang pertama adalah memahami bentuk-bentuk dari persamaan logaritma, khususnya bentuk keempat dan kelima. Kemudian yang kedua adalah menentukan penyelesaian dari setiap bentuk dari persamaan logaritma. Tentunya di sini yang akan kita bahas adalah persamaan logaritma bentuk keempat dan kelima, dan yang terakhir adalah dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan logaritma. Nah, untuk persamaan logaritma itu sendiri, sekali lagi saya jelaskan bahwa persamaan logaritma adalah persamaan yang di dalamnya terdapat logaritma di mana numerus ataupun bilangan pokok dari logaritma tersebut mengandung variabel. Biasanya di sini variabelnya adalah variabel X. Nah, kemudian untuk bentuk persamaan logaritma yang akan kita bahas yaitu bentuk keempat dan bentuk kelimanya. Pada bentuk keempatnya adalah persamaan logaritma dengan bentuk bilangan pokoknya adalah hx log fx sama dengan hx log gx. Nah, di sini jika hx log fx sama dengan hx log gx, maka nilai fx sama dengan gx, sama numerusnya tinggal disamadengankan. Kemudian mempunyai syarat bahwa fx-nya harus positif dan juga gx-nya. Kemudian hx-nya juga harus positif dan hx tidak boleh sama dengan 1. Seperti syarat bahwa bilangan pokok itu harus positif dan tidak boleh sama dengan 1. Kemudian untuk persamaan logaritma yang bentuk kelima itu adalah A besar kali A log X kuadrat ditambah B kali A log X ditambah C sama dengan 0. Maka di sini jika A kali A log X kuadrat ditambah B kali A log X ditambah C sama dengan 0, dengan A lebih dari 0 atau A-nya positif, bilangan pokoknya positif, kemudian tidak boleh sama dengan 1. Kemudian A besar, B besar, dan C besar adalah bilangan real. Dengan A besar tidak boleh sama dengan 0. A besar sendiri di sini adalah merupakan koefisien dari A log X kuadrat. Nah, penyelesaiannya adalah dengan cara mengubah persamaan logaritma tersebut menjadi persamaan kuadrat, di mana kita misalkan y-nya adalah A log X, sehingga terjadi bentuk tersebut dapat berupa persamaan kuadrat, yaitu A y kuadrat ditambah B y ditambah C sama dengan 0. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat contoh soal. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan logaritma berikut. Yang pertama, ini adalah x min 2 log 3x min 7 sama dengan x min 2 log x plus 3. Nah, di sini kalau kita lihat bentuk dari x min 2 log 3x min 7 sama dengan x min 2 log x plus 3 itu adalah bentuk dari yang keempat, yaitu hx log fx sama dengan hx log gx. Maka penyelesaiannya nanti adalah fx sama dengan gx, dengan fx dan gx adalah positif, kemudian hx-nya juga positif dan tidak boleh sama dengan 1. Nah, kita tentukan terlebih dahulu fx sama dengan gx-nya.
di mana fx-nya berarti 3x min 7, sedangkan gx-nya adalah x plus 3. Sehingga persamaannya menjadi 3x min 7 sama dengan x plus 3. Kemudian kita tinggal pindah ruaskan. X-nya kita jadikan 1 dalam 1 ruas di ruas kiri, yaitu 3x min x sama dengan min 7 pindah ruas ke ruas kanan berarti menjadi positif, sehingga 7 plus 3. Nah, 3x min x adalah 2x sama dengan 10, maka x sama dengan 10 per 2 atau hasilnya adalah 5. Nah, x sama dengan 5 ini yang akan menjadi himpunan penyelesaiannya. Tetapi sebelum kita simpulkan himpunan penyelesaiannya, maka kita harus melihat syaratnya. Syaratnya apa? Syaratnya di sini ada fx lebih dari 0, gx lebih dari 0, hx lebih dari 0, dan tidak boleh sama dengan 1. Nah, syarat tersebut harus terpenuhi. Maka kita lihat fx-nya lebih dari 0, yang tadi bahwa fx adalah 3x min 7, sehingga menjadi 3x min 7 lebih dari 0, maka 3x sama dengan 3x lebih dari 7, sehingga x menjadi lebih dari 7 per 3. Nah, kita simpan terlebih dahulu, kita selesaikan syaratnya. Syarat yang kedua adalah bahwa gx lebih dari 0. Maka di sini gx-nya tadi adalah x plus 3 lebih dari 0, maka x lebih dari min 3. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah hx lebih dari 0. Hx-nya di sini adalah x min 2, sehingga x min 2 lebih dari 0, maka x lebih dari 2, tinggal dipindah ruaskan. Dan yang terakhir adalah hx tidak sama dengan 1. Kita misalkan hx-nya sama dengan 0 terlebih dahulu. Hx sama dengan 0, maka x min 2 sama dengan 0, sehingga x sama dengan 2. Nah, ini terbukti bahwa x-nya tidak sama dengan 1. Nah, kita lihat yang pertama, untuk penyelesaiannya tadi adalah x sama dengan 5, x lebih dari 7 per 3. Apakah 5 itu lebih dari 7 per 3? 7 per 3 itu adalah sekitar 2, sekian. Maka 5 adalah lebih dari 7 per 3, sehingga memenuhi. Nah, kemudian yang kedua itu adalah x lebih dari min 3. Jelas bahwa 5 itu adalah lebih dari min 3. Kemudian x lebih dari 2. Apakah 5 lebih dari 2? Ya, sehingga 5 juga memenuhi. Dan hx-nya tadi tidak sama dengan 1 karena x-nya sama dengan 2. Maka di sini x-nya sama dengan 5 adalah menjadi himpunan penyelesaian. Jadi untuk soal nomor 1, HP-nya adalah atau himpunan penyelesaiannya adalah 5. Nah, kemudian kita lanjutkan pada contoh soal yang kedua, penyelesaian dari persamaan logaritma, di mana persamaannya adalah 3 log kuadrat x. Nah, ini maksudnya apa? Ini maksudnya sebenarnya bisa saja kita kurung 3 log x dikuadratkan, itu sama saja. Kemudian dikurangi 3 log x min 6 sama dengan 0. Nah, cara penyelesaiannya, pertama kita rubah 3 log kuadrat x menjadi 3 log x kuadrat. Nah, ini sama. Jadi 3 log kuadrat x dengan 3 log x dikuadratkan itu adalah sama. Min 3 log x min 6 sama dengan 0. Nah, langkah selanjutnya adalah kita misalkan 3 log x-nya menjadi y. Sehingga di sini pemisalannya bahwa y sama dengan 3 log x, maka persamaan logaritmanya menjadi 3 log x tadi adalah y, berarti y kuadrat dikurangi y dikurangi 6 sama dengan 0. Nah, sehingga di sini menjadi persamaan kuadrat, di mana persamaan kuadratnya adalah y kuadrat min y min 6 sama dengan 0. Nah, kita selesaikan dengan cara pemfaktoran. Untuk menyelesaikan persamaan kuadrat itu sebenarnya bisa saja pemfaktoran, kemudian bisa saja menggunakan kuadrat sempurna, atau kalau enggak bisa menggunakan rumus ABC. Nah, tetapi di sini untuk yang paling sederhana itu kita gunakan pemfaktoran saja. Y kuadrat itu adalah y dikalikan dengan y, kemudian min 6 itu berapa kali berapa yang hasilnya min 6. Tetapi kalau dijumlahkan hasilnya adalah min 1, sehingga di sini adalah 2 kali min 3. 2 kali min 3 itu min 6, 2 ditambah min 3 adalah min 1. Maka pemfaktorannya adalah y plus 2 dikali y min 3 sama dengan 0. Nah, kemudian kita cari pembuat nolnya, maka y plus 2 sama dengan 0, maka y sama dengan min 2, atau y min 3 sama dengan 0, atau y sama dengan 3. Nah,
kita simpan bahwa Y-nya nilainya adalah min 2 atau 3. Nah, Y ini bukan merupakan penyelesaiannya karena di sini variabelnya untuk himpun persamaan logaritmanya itu adalah X. Jadi untuk Y-nya kita nanti kembalikan lagi ke Y sama dengan 3 log X. Maka kita cari X-nya satu persatu. Untuk Y sama dengan min 2 hasilnya nanti X-nya berapa. Untuk Y sama dengan 3 hasilnya X-nya berapa. Nah, kita lihat penyelesaiannya yang selanjutnya. Masih dengan soal yang sama yang tadi. Nah, kita cari untuk Y sama dengan min 2. Tadi pemisalannya bahwa Y-nya adalah 3 log X sama dengan min 2. Nah, ini adalah persamaan logaritma di mana di sini kita ubah min 2-nya menjadi 3 log berapa yang hasilnya min 2. Sehingga pada ruas kanan dan ruas kiri akan berbentuk 3 log. Nah, ruas kirinya tetap. Nah, ruas kanannya adalah 3 log 3 pangkat min 2. Karena apa? 3 log 3 pangkat min 2 itu hasilnya adalah 2. Sehingga di sini maka nilai X-nya tinggal numerusnya saja, berarti X sama dengan 3 pangkat min 2. Sedangkan 3 pangkat min 2 itu sendiri adalah 1/9. Nah, kemudian yang selanjutnya untuk Y sama dengan 3. Tadi untuk Y sama dengan min 2 sudah ketemu bahwa X-nya adalah 1/9. Nah, kemudian untuk Y sama dengan 3 dengan cara yang sama, Y-nya kita kembalikan lagi yaitu 3 log X sama dengan 3. Nah, kita rubah 3 ruas kanan ini ke dalam bentuk logaritma dengan bilangan pokok 3 yang hasilnya adalah 3, yaitu 3 log 3 pangkat 3 atau 3 log 27. Maka di sini X-nya adalah 3 pangkat 3 atau sama dengan 27. Nah, sehingga di sini kita bisa simpulkan bahwa X-nya yang kita cari himpunan penyelesaiannya bukan Y-nya melainkan X-nya, sehingga dapat disimpulkan bahwa HP-nya adalah 1/9,27 atau nilai X-nya. Nah, itu adalah dua contoh soal dari bentuk persamaan logaritma. Nah, di sini sebelum saya akhiri video pembelajaran kali ini ada kata-kata yang menarik bahwa masalah bukanlah tanda untuk berhenti, tetapi masalah adalah merupakan petunjuk. Artinya apa? Bahwa masalah, kalau kita mendapati suatu masalah di hidup kita, maka masalah itulah yang akan menjadikan kita menjadi lebih baik atau meningkat tingkat bagaimana cara kita menyelesaikan masalah itu sendiri, sehingga akan menjadi masalah itu akan menambah pengalaman kita dalam menyelesaikan sesuatu. Nah, terima kasih telah menonton video pembelajaran kali ini. Sahabat cerdas dimanapun kalian berada, selamat belajar dan tetap semangat. Mari bagikan video ini agar semakin banyak sahabat yang terbantu, yaitu mengenai persamaan logaritma bentuk keempat dan kelima. Jangan lupa subscribe, share, like, dan komen. Saya akhiri pembelajaran atau video pembelajaran kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.